Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. 703-706. Keindahan terbaik. Bab 703 Murderer. Wan Jiahao sangat takut pegangannya akan ditangkap oleh polisi, jadi dia bergegas datang dan ingin menghancurkan bukti sebelum polisi menemukannya. Tidak lama kemudian, Kuina Bai mencapai lobi di lantai pertama. Melihat Kuina Bai lewat, Wan Jiahao masih menunjukkan sentuhan kejutan di matanya. Meskipun dia telah melihatnya berkali-kali, dia masih merasa bahwa Kuina Bai benar-benar keindahan terbaik. Wan Jiahao tidak bisa membantu tetapi menatap sepasang tua dan tinggi dari tubuh Kuina Bai, yang didukung oleh seragam, dan dengan cepat pindah ke kaki Kuina Bai yang indah. Sayangnya, Kuina Bai adalah bunga mawar dengan duri. Setiap kali Wan Jiahao mengambil kesempatan untuk mengundangnya makan malam, Kuina Bai selalu menolak, dan sikap dingin itu membuat Wan Jiahao merasa tak tertahankan. Setelah melihat ini, Landen Shen merasa sangat kesal. Mengenai kecabulan di mata lawan, Landen Shen memutuskan untuk memperlakukannya dengan baik. Memikirkan postur Wan Jiahao dalam video, mata Kuina Bai sangat menjijikkan. Direktur Bai, ini sangat sulit bagimu. Aku datang untuk menangani kasus ini pagi-pagi. Bagaimana penyelidikannya? Wan Jiahao berdiri dan bertanya dengan ragu-ragu. Kuina Bai secara paksa menahan mual di dalam hatinya, dan berkata dengan wajah serius, Sekretaris Wan, situasi kasus ini masih dalam penyelidikan. Masih belum jelas apakah Gao Dakuan membunuhnya atau meninggal secara tidak sengaja. Oh, Wan Jiahao diam-diam senang, tetapi untungnya dia tidak menemukan petunjuk tentang dirinya sendiri. Setelah memilah emosinya, Wan Jiahao berkata dengan sungguh-sungguh, kasus ini tidak sepele, dan hal di atas sangat penting. Ketua Gao Dakuan telah melindungi negara itu seumur hidupnya, bekerja keras untuk orang-orang selama bertahun-tahun. Rekan-rekan yang berpikiran tinggi seperti itu akan benar-benar mati di KTV. Mungkin hal-hal aneh. Kuina Bai hampir muntah, wajahnya sedikit kaku dan berkata, ya, polisi kami akan mencari tahu kebenarannya. Wan Jiahao terbatuk dan berkata, Direktur Bai, kasus ini sangat penting, jadi izinkan saya mengambil alih sepenuhnya. Kuina Bai menduga bahwa Wan Jiahao akan mengatakan ini, dan dia berpura-pura mengatakan, Sekretaris Wan punya banyak ide setiap hari. Kasusnya rumit, jadi mari kita serahkan kepada polisi. Wan Jiahao merasa cemas dan berkata dengan cepat, Direktur Bai, Gao Dakuan adalah teman terbaik saya selama hidupnya. Saya ingin mencari tahu kebenarannya secara pribadi, untuk menghidupkan semangatnya di surga. Kuina Bai benar-benar tidak bisa mendengarkan, dan hanya berkata, baiklah, kalau begitu biarkan Sekretaris Wan, polisi kita akan bekerja sama sepenuhnya. Terima kasih, Direktur Bai. Wan Jiahao sangat gembira, terlihat seperti teman yang sudah mati. Kuina Bai merasakannya, dia sudah memiliki cukup bukti kunci di tangannya, dan tidak ada gunanya bagi Wan Jiahao untuk menutupinya. Adapun bos KTV, Kuina Bai telah memberinya penutup yang bagus dan mengirim Xiao Liu untuk menatapnya. Kuina Bai sekarang hanya perlu kembali dan mempelajari cara mengekspos bukti kriminal Wan Jiahao. Adapun bagaimana Gao Dakuan meninggal, Kuina Bai tidak terlalu tertarik lagi. Alasan utama adalah bahwa Gao Dakuan terlalu buas, dia pikir orang ini sudah mati. Setelah keluar dari KTV, Landen Shen berkata kepada Kuina Bai, Xiao Yu, bisakah kamu mendapatkan video pengawasan di luar Honggu Street? Tidak masalah. Tapi apakah ini berguna? Kuina Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini berguna. Apakah Anda ingin tahu siapa pembunuhnya? Landen Shen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja. Mata cantik Kuina Bai berbinar. Kalau begitu ambilkan video pengawasan dari persimpangan ini, kata Landen Shen misterius. Ini baik. Kuina Bai segera memerintahkan polisi untuk pergi ke tempat hiburan lain di Jalan Honggu, dan memanggil beberapa video pengawasan di persimpangan, yang kebetulan bisa memantau pejalan kaki di pintu masuk. Setelah mendapatkan video pengawasan, Landen Shen berkata kepada Kuina Bai, ayo pergi. Kuina Bai sangat ingin tahu di dalam hatinya, tetapi tidak bertanya terlalu banyak di sini, dan segera mengikuti Landen Shen ke mobil polisi. Ketika mereka tiba di Biro Keamanan Umum, keduanya pergi ke kantor direktur.
Landon Sen menutup pintu dan memasukkan flash drive USB yang penuh dengan video pengawasan ke laptop. Landon Sen, apakah kamu tahu sesuatu? Kuina Bai tidak bisa tidak bertanya, melihat tatapan misterius pria itu. Aku akan mencari tahu nanti. Landon Sen duduk di depan komputer dan menonton video dengan hati-hati. Video pengawasan menunjukkan bahwa itu pada malam hari, dan area pengawasan tepat di persimpangan Jalan Honggu. Segera, Landon Sen menemukan petunjuk itu. Landon Sen memperhatikan seorang pria berjaket hitam muncul di dua kamera pengintai. Setelah membacanya 2 kali, Landon Sen menahan jeda dan tersenyum. Oke, Xiao Yu, si pembunuh telah menemukannya untuk Anda. Siapa pembunuhnya? Kuina Bai terkejut. Dia memperhatikan dengan seksama video yang dijeda. Itu adalah pintu masuk Jalan Honggu. Ada banyak orang di tempat kejadian. Landon Sen menunjuk seorang pria berjaket hitam di sudut layar, dan berkata, itu dia. Bagaimana kamu tahu? Kuina Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini sangat sederhana. Orang ini muncul dalam 2 video pengawasan. Episode pertama adalah jam 11.40 malam. Pria berjaket hitam ini muncul di pintu masuk Jalan Honggu, tetapi dia tidak pergi ke KTV. Pintu masuk depan. Itu pukul 11.42 ketika orang ini keluar, dan dia tidak keluar dari pintu depan kotak kas KTV. Gao Dakuan hampir mati pada saat itu, kata Landon Sen. Kuina Bai ragu, lalu dia tidak memasuki pintu masuk utama, bagaimana dia bisa masuk KTV? Dia menggunakan pekerjaan ringan. Aku mengambil foto cetakan sepatu di ambang jendela di lantai 5, yang pada dasarnya ukuran dan panjangnya sama dengan sepatu kulit yang dipakai oleh pria jaket hitam ini. Setelah berbicara, Landon Sen mengangkat telepon dan memberikan foto itu kepada Kuina Bai melihatnya. Benar saja, itu adalah cetakan sepatu kulit. Kuina Bai sedikit mengagumi Landon Sen, dan bahkan memperhatikan detail seperti itu. Orang ini bukan orang biasa, dan metode melakukan kejahatan itu sangat pintar. Jelas bahwa dia sengaja menghindari kamera pengintai di dekat KTV, jadi saya meminta Anda untuk melompat keluar dari video pengawasan di persimpangan. Juga, Gao Dakuan tidak mati secara tidak sengaja. Pendarahan otak disebabkan oleh alasan lain. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada ruam merah di dekat bagian belakang kepalanya, yang sangat tidak mencolok, kata Landon Sen. Kuina Bai membalik-balik foto-foto mayat Gao Dakuan, dan seperti yang diharapkan, ada tas kecil di dekat bagian belakang kepalanya yang tampak seperti gigitan nyamuk. Apakah ada masalah dengan ini? Kuina Bai bertanya. Landon Sen menjelaskan, ini sebenarnya bukan ruam, tapi luka. Gao Dakuan ditembus oleh benang emas yang sangat kecil. Benang emas adalah senjata tersembunyi. Selama teknik pelaku sudah ada, dia bisa menggunakannya. Ini menembus otak secara langsung, menyebabkan pendarahan di otak mati, dan luka itu terlihat seperti ruam. Kuina Bai mengambil napas dalam-dalam, dia masih meremehkan Landon Sen. Pria ini secara tidak normal memutarbalikkan apakah itu wawasan, atau kemampuan penalaran. Tentu saja, Kuina Bai masih bangga dengan kemampuan pria itu. Sangat mudah untuk menemukan pembunuhnya. Dengan informasi ini, saya membiarkan orang-orang Longteng pergi dan memeriksanya secara diam-diam, dan hasilnya dapat diperoleh dalam 1 hari, kata Landon Sen sambil tersenyum. Kuina Bai diterima, baiklah, kalau begitu aku mohon padamu. Pembunuhnya adalah seorang seniman bela diri. Jika dia tidak membeli si pembunuh, maka mungkin ada beberapa alasan. Landon Sen tidak terlalu tertarik dengan hal-hal ini, dia tersenyum dan berkata, Xiao Yu, aku akan membantumu menemukan pembunuhnya, haruskah aku menghadiahiku sekarang? Oke, hadiah apa yang kamu inginkan? Mulut Kuina Bai meringkuk. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, kompensasi daging, Landon Sen menyeringai. Benci, bisakah kamu berhenti memikirkan hal-hal bernafsu? Kuina Bai memerah dan mengganti topik pembicaraan, oke, mari kita bicarakan hal itu setelah hadiah. Landon Sen, bagaimana menurutmu Wan Jiahao harus melaporkannya? Landon Sen juga melihat Wan Jiahao sedikit tidak bahagia, dan mencibir, sederhana saja, lihat saja, dan besok akan membuatnya sial. Bab 704 What's Wrong? Bagaimanapun, ada bukti bahwa Wan Jiahao tidak bisa melarikan diri, dan itu akan menjadi masalah waktu sebelum dia akan jatuh. Saat itu, pintu kantor itu mengetuk lagi. Silakan masuk. Kuina Bai berteriak.
Wakil Kepala Penyelidikan Kriminal melangkah maju dan berkata kepada Kuina Bai dengan ekspresi bingung, "Direktur, sesuatu telah terjadi lagi. Xiao Wei, wakil wali kota Huahai, ditemukan tewas di hotel pagi ini. Apa katamu?" Kuina Bai segera berdiri, wajahnya yang cantik berubah warna. Wakil Kapten Investigasi Kriminal menjelaskan situasinya secara rinci. Sebuah laporan diterima di pagi hari bahwa almarhum ditemukan di suite sebuah hotel besar di pusat kota. Telah ditentukan bahwa almarhum adalah Xiao Wei, wakil wali kota Huahai. Pertama, Gao Dakuan, wakil ketua konferensi konsultatif politik rakyat China, meninggal dengan aneh, dan sekarang wakil wali kota sudah mati lagi. Kedua kasus itu sebagian besar terkait. Kuina Bai segera berkata kepada wakil kapten, "Cepat dan serahkan polisi dan bawa saya ke tempat kejadian." "Ini baik." Baru saja kembali dan pergi ke tempat lain, Landon Sen sedikit tertekan, benar-benar merepotkan. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas, kalau tidak, jangan biarkan orang-orang di atas berpikir bahwa aku, sang kepala, tidak ada artinya. Kuina Bai menghela nafas sedikit. Dua pejabat penting meninggal dalam satu hari, dampak dari insiden ini terlalu besar. "Oke, aku akan menemanimu," Landon Sen tersenyum. Kuina Bai sedikit senang di dalam hatinya. Dengan Landon Sen di sini, tekanan pada dirinya tampaknya banyak menghilang. Keduanya keluar dari kantor polisi, masuk ke mobil polisi, dan bergegas ke tempat kejadian dengan sekelompok petugas polisi. Lokasi ini di Dinasti Jinding Hotel, yang merupakan salah satu dari dua hotel paling mewah di kota Huahai, dan dinamai Changhai Hotel dengan nama Changhai Group. Landon Sen pernah ke hotel ini, dan dia dulu memiliki 1000 skill duel dengan Ibu Qi. Lokasinya ada di hotel ini. Hanya ada jutaan mobil mewah di tempat parkir di luar hotel, yang menunjukkan kemewahan hotel ini. Karena dinasti hotel terlalu besar, polisi tidak akan dapat menutupnya untuk sementara waktu. Namun, masuknya sejumlah besar polisi menyebabkan kepanikan bagi para tamu di hotel. Jenazah Xiao Wei ditemukan di suite presiden di lantai atas hotel, lantai atas telah dikontrol oleh polisi. Kuina Bai dan Landon Sen pergi ke kamar presiden di lantai paling atas hotel. Dekorasi suite sangat mewah dan megah. Xiao Wei meninggal di kamar dan jatuh ke tanah, masih mengenakan piyama. Dia juga yang pertama ditemukan oleh pelayan di kamar, yang mengatakan dia tidak pernah memindahkan mayat itu. Kuina Bai melangkah maju untuk melihat dan menemukan bahwa Xiao Wei tidak memiliki luka atau bekas luka yang jelas, tetapi setelah beberapa saat, dia terkejut menemukan bahwa kepalanya juga memiliki ruang merah seperti gigitan nyamuk. Landon Sen, apakah Xiao Wei dan Gao Dakuan mati dengan cara yang persis sama? Kuina Bai bertanya. Landon Sen mengangguk dan berkata, "Ya, itu juga disebabkan oleh pendarahan otak. Pada dasarnya orang yang sama melakukannya. Hubungi pemilik hotel untuk bertanya." "Ya." Kuina Bai mengangguk dan langsung memesan. Tidak lama kemudian, pemilik hotel Hong Jinding dibesarkan oleh polisi. Wajah Hong Jinding bersahaja, dan dia benar-benar ketakutan kali ini. Lagi pula, orang yang meninggal adalah wakil wali kota, kasus besar. Menghadapi pertanyaan Kuina Bai, Hong Jinding mengakui semuanya. Ternyata Xiao Wei tidak tinggal di sebuah hotel secara tidak sengaja, tetapi telah tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dia sudah mengemas paket kepresidenan hotel. "Mengenai mengapa saya tidak kembali ketika saya memiliki rumah, saya ingin tinggal di kamar hotel. Yang pertama adalah untuk menikmati kualitas hidup yang mewah, dan yang kedua adalah untuk memfasilitasi pencarian wanita cantik dan wanita simpanan. Untuk dua tujuan ini, Landon Sen pada dasarnya dapat menebak bahwa Xiao Wei dan Gao Dakuan adalah tipe orang yang sama. Masa tinggal jangka panjang di sebuah hotel, atau kamar presiden di lantai atas, dapat menelan biaya sebanyak 20.000 hingga 30.000 per hari. Jika tidak ada korupsi dan penyuapan, bagaimana mungkin tinggal di tempat yang mewah? Sekarang pikirkanlah, pembunuhnya adalah untuk menghilangkan kejahatan dan mempromosikan kebaikan. Kuina Bai sakit kepala, dua dari mereka sudah mati, dan beberapa pejabat kota Huahai yang lain akan kacau balau, semua tekanan akan diberikan padanya, kepala kantor polisi. Landon Sen, mengapa pembunuh ini membunuh para pejabat? Kuina Bai bertanya. Landon Sen merenung sejenak, sudah ada beberapa kemungkinan dalam benaknya, tetapi dia tidak yakin. "Aku belum tahu motifnya, tapi jangan khawatir,
aku akan membantu menyelidikinya, kata Landon Sen dengan wajah serius. Oke, saya akan membiarkan polisi membantu Anda dengan semua kekuatan Anda. Kuina Bai mengertakkan giginya. Dia mengenal dirinya dengan baik. Dalam hal kemampuan untuk menangani kasus, dia jauh dari Landon Sen. Selain itu, kasus yang sulit hanya dapat menempatkan harapan pada pria itu. Di bawah instruksi Landon Sen, Kuina Bai memerintahkan polisi untuk mencari kamera pengintai di jalan terdekat. Landon Sen menganalisis sebentar, melakukan panggilan telepon dengan Fa Jiang, memberikan beberapa bukti tentang si pembunuh, dan meminta orang-orang Longteng untuk menyelidiki. Longteng memiliki peralatan pemantauan satelit khusus, yang dapat dipantau di seluruh China, dan dapat digunakan secara fleksibel untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan separuh upaya. Berkat Kuina Bai, Landon Sen sibuk hari ini. Landon Sen tidak menyukai casing seperti ini, tetapi tidak akan membosankan. Di sisi lain, Wan Jiahao menginstruksikan pekerjaan di sisi KTV Laci Uang, dan dia juga bertanggung jawab atas pekerjaan polisi. Wan Jiahao meminta bos Qiangwei KTV untuk memanggil untuk ditanya. Bos KTV diancam dan diperingatkan oleh Kuina Bai, jadi tentu saja dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Dia takut mengambil senjata. Setelah Wan Jiahao mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, dia akhirnya merasa lega. Tapi dia selalu merasa ada yang salah. Karena dia sering datang ke Cashbox untuk bermain KTV, Wan Jiahao mengenal bos KTV dengan sangat baik, dan dia menemukan bahwa bos KTV berperilaku sedikit tidak normal. Kemampuan Wan Jiahao untuk berada di posisinya hari ini tidak hanya untuk melayani atasan, tetapi juga untuk memiliki pikiran dan visi yang cerdas, dan nalurinya selalu baik. Wan Jiahao mencoba menulis beberapa kata, dan dia benar-benar mendapatkan beberapa petunjuk. Menurut berita dari bos KTV, Kuina Bai sudah tahu bahwa dia sering datang ke laci uang ini untuk bermain KTV, dan dia juga menemukan asteris hal-hal terkait di lantai 5. Ini tidak masalah, terutama karena Wan Jiahao khawatir bahwa Kuina Bai memiliki semacam pegangan di tangannya. Temperamen Kuina Bai. Wan Jiahao memahami bahwa wanita ini sangat keras kepala, jika dia tidak berbicara tentang cinta, itu akan menyedihkan jika dia ingin melukainya. Wan Jiahao sangat khawatir. Setelah memikirkannya, dia memikirkan sebuah trik. Di malam hari, hari sudah gelap. Kuina Bai masih di kantor polisi memilah informasi, dan setelah hari yang sibuk, dia hampir tidak berhenti, hampir melelahkannya. Landon Sen tidak tahu kemana dia pergi sepanjang sore. Ketika tiba waktunya untuk pulang kerja, Kuina Bai tiba-tiba menerima telepon dari Wan Jiahao. Direktur Bai, ada kemajuan baru dalam kasus pagi ini. Saya ingin berbicara dengan Anda sendirian, apakah Anda merasa nyaman untuk datang? Wan Jiahao berkata di telepon. Kuina Bai sedikit terkejut, dalam kesannya, ini adalah pertama kalinya Wan Jiahao menelepon untuk membicarakan masalah serius. Beberapa panggilan telepon sebelumnya adalah untuk makan malam dan janji temu. Kuina Bai tidak menunjukkan tampan padanya. Meskipun saya tidak tahu trik seperti apa yang dimainkan Wan Jiahao, Kuina Bai tidak mudah untuk menolak ketika datang ke urusan resmi, mengatakan, tidak masalah, saya bisa pergi ke sana sekarang, di mana lokasinya. Datang saja ke kantorku. Di ujung telepon, Wan Jiahao menunjukkan senyum perak. Bab 705 Survive Like a Dog. Sudah mulai gelap. Seorang pria yang mengenakan jaket hitam berjalan perlahan ke sebuah komunitas kelas atas di pusat kota. Ini bukan larut malam, tetapi lingkungan komunitas yang kedap suara sangat bagus, dan dianggap sangat terpencil. Ada langkah-langkah keamanan di area kecil. Seorang penjaga keamanan di bilik penjaga duduk di dalam dan bermain dengan ponsel. Ada juga kamera pengintai di kiri dan kanan. Pria jaket hitam itu melihat ke sekeliling, sosoknya melintas, menghindari area pengintaian, seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan ia melintas dengan desir. Hah! Mendengar gerakan itu, penjaga keamanan di bilik keamanan mengangkat kepalanya, tetapi tidak menemukan apa-apa, mengira itu adalah suara angin. Ketika dia sampai di sebuah bangunan, pria berkulit hitam itu berhenti. Dia melihatnya, dan ketinggian gedung bertingkat hampir setinggi selusin lantai. Ketika pria berpakaian hitam itu melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, ia melompat maju dan melakukan pekerjaan ringan. Dengan bantuan AC di setiap lantai, ia dengan cepat naik ke lantai 12. Kecepatannya ringan, dengan gerakan minimal.
Pintu dan jendela di lantai 12 tidak dikunci, dan pria berpakaian hitam langsung membuka jendela dan dengan lembut melompat ke dalam rumah. Di dalam rumah, seorang pria berperut buncit berjalan ke kamar tidur setelah mandi, memegang piala di tangannya, minum anggur merah dengan nyaman. Pada saat ini, bayangan hitam melayang ke ruangan seperti hantu. Seorang pria berjaket hitam dan topeng mata elang di wajahnya berdiri diam, memancarkan napas sedingin es. Jia Fugui. Baik. Jia Fugui tanpa sadar menanggapi, baru saja akan menoleh untuk melihat, cahaya keemasan melintas di depan matanya tiba-tiba. Mendesis. Jia Fugui bahkan tidak bereaksi, seolah-olah seutas benang emas tertusuk di belakang kepalanya, dan itu merosot jauh ke dalam posisi paling rentan di belakang otak. Apa? Jia Fugui menjerit dengan tajam, wajahnya memutar sambil memegang bagian belakang kepalanya dengan kedua tangan. Rasa sakit yang hebat membuatnya mati rasa di seluruh tubuh, dan tubuhnya tampak jatuh dengan enggan. Jia Fugui membuka mulutnya lebar-lebar, dan rasa sakit yang hebat menyebar di otaknya. Perasaan itu benar-benar lebih baik daripada mati. Segera, matanya menjadi hitam pekat dan terbunuh. Setelah menyaksikan lelaki gendut di depannya itu mati, lelaki berbaju hitam itu menunjukkan cibiran. Setelah melakukan semua hal ini, pria berpakaian hitam bersiap untuk pergi. Dia berjalan perlahan keluar dari kamar. Sobat, jangan buru-buru pergi. Sebuah suara tiba-tiba datang dari ruang tamu. Landon Sen duduk di sofa, memegang piala berisi anggur merah di tangannya, dan menikmatinya dengan hati-hati. Wajah lelaki berbaju hitam itu berubah drastis. Dia tidak memperhatikan ada orang lain di rumah itu dari awal hingga akhir. Bagaimana orang ini bisa masuk? Pria berpakaian hitam itu melihat dengan saksama dan merasa bahwa Landon Sen agak familiar. Tiba-tiba dia memikirkan seseorang dalam benaknya, dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, "Bunuh darah, ini kamu. Karena kamu kenal aku, sepertinya aku tidak menemukan orang yang salah, Duan Peng." Landon Sen menyesap anggur merah dan berkata sambil tersenyum. Duan Peng menghela napas dan bertanya, "Pembunuhan darah, bagaimana Anda menemukan saya?" "Aku perhatikan dalam video pengawasan, postur berjalanmu sangat khas, langkah-langkahnya tidak keras kepala, tumitnya lemah, pinggang dan perutnya memiliki energi gelap. Jika aku melihatnya dengan baik, kamu harus berlatih metode tubuh, Jianglong Pose." Kebetulan jenis teknik tubuh Jianglong Zuang ini adalah seni bela diri terbuka dari kelompok Long Teng Suan ke seni bela diri tingkat tinggi, kecuali untuk seni bela diri kelompok Long Teng Suan, sulit bagi orang luar untuk berlatih. Landon Sen memiliki keraguan sebelumnya, dan setelah setengah hari penyelidikan dan bantuan Long Teng, si pembunuh dengan cepat diidentifikasi. Pembunuhnya memang Wulong Long Teng, bernama Duan Peng. Duan Peng adalah master dari kelompok Long Teng Suan, jago dalam teknik tubuh senjata tersembunyi, dan memiliki kekuatan yang kuat, peringkat atas kelompok Long Teng. Namun bulan lalu, Duan Peng memisahkan diri dari organisasi Long Teng dan dianggap dipecat. Tentu saja, dia adalah pemecatan biasa yang telah melalui prosedur formal, dan dia tidak dipaksa untuk keluar dari militer dengan melakukan kesalahan. "Pembunuhan darah, apakah kamu mengikuti saya?" Wajah Duan Peng menjadi agak jelek. "Jangan bicara tentang aku, mari kita bicara tentangmu." Landon Sen mengangkat bahu dan melanjutkan, "Duan Peng, kamu membunuh Gao Dakuan, Xiao Wei, dan Jia Fugui ini. Mengapa kamu membunuh mereka?" Duan Peng melemparkan topeng mata elang ke kepalanya, mengertakkan gigi dan berkata, mereka sudah mati." Landon Sen mengangkat alisnya dan berkata, "Baiklah, biarkan saya mengubah pertanyaan, mengapa mereka harus mati? Mereka membunuh ayahku, apakah kamu pikir kamu harus mati?" Duan Peng meraung marah. "Ayo kita bicarakan," kata Landon Sen ringan. Ternyata kematian Gao Dakuan dan lainnya adalah pembalasan Duan Peng. Duan Peng lahir di keluarga orang tua tunggal yang miskin, ia diadopsi oleh Long Teng sejak usia muda dan menjadi pembunuh berpengalaman yang bekerja untuk Long Teng selama bertahun-tahun. Setelah pensiun dari tentara bulan lalu, Duan Peng kembali ke kota asalnya, hanya untuk mengetahui bahwa ayahnya yang sudah tua dipukuli sampai mati. Pada awal masalah, pengembang real estate Jia Fugui memenangkan proyek pembangunan perumahan skala besar, tetapi merasa bahwa karena luas tanah terlalu kecil, ia ingin menghancurkan rumah Jompo di dekatnya. Jia Fugui menyuap Gao Dakuan, ketua CPPCC, dan Xiao Wei,
wakil wali kota, untuk membantu mereka memecahkan masalah. Ayah Duan Peng tinggal di panti jompo. Duan Peng telah bekerja untuk Long Teng selama bertahun-tahun. Secara alami ia tidak kekurangan uang, tetapi ayahnya tidak terbiasa tinggal di kota dan selalu tinggal di panti jompo. Karena dihancurkan, secara alami ada perselisihan antara panti jompo dan pengembang. Jia Fugui membawa sekelompok bajingan untuk membuat masalah, tetapi seorang bajingan memukuli ayah Duan Peng sampai mati. Pada saat itu, insiden itu sangat kejam sehingga hampir membuat berita, tetapi mereka berdua ditekan oleh upaya bersama Gao Dakuan dan Xiao Wei. Ketika Duan Peng pensiun dari tentara dan kembali ke panti jompo, ia menemukan bahwa ayahnya dipukuli sampai mati, dan hatinya sangat marah. Dia menemukan Long Teng pertama, dan ingin meminta bantuan padanya. Saya tidak tahu bahwa Long Teng mengabaikan permintaan bantuan Duan Peng karena pensiun. Dalam kemarahan, Duan Peng memutuskan untuk membalaskan dendam ayahnya. Dia pertama-tama membunuh para gangster itu, kemudian secara diam-diam membunuh Gao Dakuan dan Xiao Wei. Ketika dia berhasil membunuh Jia Fugui kali ini, dia ditangkap oleh Lenden Sen. Pembunuhan darah, lebih baik untuk melihatnya. Aku sangka aku membuatnya sempurna, tapi itu ditanam di tanganmu. Duan Peng menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mencibir, tidak masalah. Tidak malu untuk mati di tangan seorang master seperti kamu. Kamu bunuh aku sekarang, atau pergi ke Long Teng. Yah, jangan berpikir saya dihasut oleh Long Teng untuk melakukan sesuatu, saya tidak dihasut oleh siapapun. Saya murni membantu pacar saya untuk menemukan pembunuhnya. Lenden Sen merentangkan tangannya. Duan Peng berkata dengan dingin, pokoknya, saya akan membalas dendam. Saya ingin membunuh atau memotong, apapun yang Anda inginkan. Saya masih bersimpati dengan Anda. Dalam hati Anda, apa Long Teng? Tanya Lenden Sen. Saya telah tinggal di Long Teng selama bertahun-tahun. Ada perang yang tak terhitung jumlahnya. Jam berapa kurang dari saya. Tetapi hasilnya. Hahaha, ayah saya dipukuli sampai mati. Long Teng tidak hanya tidak membantu, tetapi menganggap saya sebagai gantinya. Ini seperti rumput, tidak sebagus pejabat korup. Wah. Saya melepas seragam militer saya dan harus bertahan hidup seperti anjing. Duan Peng sangat bersemangat. Bab 706 Give Some Face. Lenden Sen berkata dengan dingin, apakah kamu tahu mengapa? Karena apa? Duan Peng bertanya tanpa sadar. Karena kamu bodoh. Lenden Sen mendengus dingin, dan berkata, Long Teng hanya menggunakan kamu sebagai bendera. Selama kamu adalah seorang master, kamu dapat menggunakannya untuk mereka. Ketika kamu tidak ingin menjual hidupmu, bagaimana mereka bisa peduli padamu? Duan Peng terkejut. Jadi kamu bodoh dan meninggalkan Long Teng. Apa yang kamu pedulikan dari Long Teng? Untuk orang sepertimu, jika kamu benar-benar ingin bertahan dengan martabat, kamu tidak perlu bergantung pada orang lain atau status apapun, tetapi kekuatan sudah cukup. Lenden Sen berkata dengan ringan. Bagaimana denganmu? Duan Peng bertanya. Kekerasan dapat menyelesaikan segalanya. Kecuali seseorang dapat membunuhku, tidak ada yang bisa memengaruhi tindakanku, kata Lenden Sen dengan acuh tak acuh. Duan Peng melonjak, dan kata-kata Lenden Sen tiba-tiba membuatnya jelas. Duan Peng, saya dapat memberi Anda pilihan. Saya akan membantu Anda menangani masalah ini. Saya berjanji bahwa polisi maupun Long Teng tidak akan bertanggung jawab lagi, tetapi saya punya permintaan. Kata Lenden Sen. Duan Peng segera bertanya, apa persyaratannya? Ikuti saya di masa depan. Grup Shanghai dengan nama saya tidak memiliki kepala departemen keamanan. Tentu saja, pekerjaan ini gratis, dan saya tidak akan membiarkan Anda melakukan hal-hal yang berantakan. Paling-paling, saya akan melindungi keselamatan teman-teman saya. Jika Anda membutuhkannya, saya juga dapat menyediakan Ling Yun Stone untuk Anda praktikkan, kata Lenden Sen dengan suara terus-menerus. Duan Peng tertegun, dia tidak berharap Lenden Sen mengatakan hal seperti itu. Namun, dengan basis dan gaya kultivasi Lenden Sen, seharusnya tidak perlu berbohong padanya. Melihat Duan Peng ragu-ragu, Lenden Sen berdiri dan berkata, kamu memikirkannya sendiri. Aku hanya memberikan kesempatan ini kepada orang-orang yang dapat terlihat menyenangkan di mataku. Tapi jangan khawatir, aku tidak bermaksud memaksamu. Kamu adalah pembunuhnya. Saya tidak akan memberitahu Long Teng atau memberitahu orang lain tentang hal itu.
Jika Anda benar-benar dikejar oleh Long Teng, Anda tidak perlu takut. Lagi pula, Anda tidak memiliki saudara lagi. Setelah berbicara, Landon Sen ingin pergi. Pembunuhan darah. Oh tidak, Tuan Sen, aku janji, Duan Peng segera berteriak. Dia tidak serakah untuk hidup dan takut akan kematian, tetapi merasa bahwa ini adalah kesempatan. Dia merasakan integritas yang berbeda dari seni bela diri lainnya. Landon Sen balas menatapnya dan tersenyum, oke, kita akan menjadi teman sebagai teman di masa depan. Keduanya mengobrol sebentar, dan Landon Sen mengatakan itu relatif sederhana, dan meminta Duan Peng untuk melapor ke grup Shanghai besok. Keluar dari bangunan perumahan, Landon Sen mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol daya. Karena dia telah mengikuti Duan Peng sebelumnya, Landon Sen mematikan ponselnya. Begitu dia menyalakannya, Landon Sen memanggil Kuina Bai. Xiao Yu, aku telah menemukan pembunuhnya. Siapa pembunuhnya? Suara Kuina Bai terdengar dari telepon. Landon Sen berkata, saya akan memberitahu Anda secara rinci ketika saya bertemu di waktu berikutnya, di mana Anda sekarang. Wan Jiahao mengundang saya untuk bertemu, mengatakan bahwa ini tentang kasus ini dan ingin berdiskusi dengan saya. Saya sedang dalam perjalanan, kata Kuina Bai. Wan Jiahao. Landon Sen menyipitkan matanya, samar-samar merasakan ada sesuatu yang salah, dan kemudian berkata, di mana lokasinya, aku akan mengikutinya dan melihatnya. Di kantornya, balai kota. Oke, aku akan lulus sekarang. Setelah menutup telepon, Landon Sen naik taksi. Pada saat ini, di kantor di balai kota, Wan Jiahao sudah siap. Xiao Zeng, apakah ramuan ini benar-benar berfungsi? Wan Jiahao masih sedikit khawatir, dan bertanya kepada sekretaris pria di sampingnya. Ini dikembangkan oleh negara-negara asing hanya bulan lalu. Ini disebut Ultimate Powerful Hallucinogen. Ini dapat merangsang seks wanita sampai batas tertentu, dan bahkan wanita suci akan berubah menjadi seks. Obat ini tidak berwarna dan tidak berasa, dan bekerja dalam 1 menit. Sekretaris itu memegang kacamatanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Wan Jiahao tersenyum kecut, dia menepuk sekretaris di pundaknya, Xiao Zeng, aku suka kejujuranmu. Aku ingat benda ini busuk di perutku, dan kamu akan dilindungi olehku di masa depan. Sekretaris itu segera berkata dengan rasa terima kasih, ya, Sekretaris Wan. Ngomong-ngomong, apakah kameranya sudah siap? Wan Jiahao bertanya. Jangan khawatir, Sekretaris Wan, kamera pengintai dengan piksel tertinggi digunakan untuk memastikan bahwa film definisi tinggi dapat diambil di semua sudut. Sekretaris menepuk dadanya dan berkata. Bagus. Wan Jiahao tersenyum puas. Karena dia khawatir Kuina Bai mungkin telah meraih pegangannya sendiri sebelumnya, Wan Jiahao sangat khawatir, dia memikirkan cara. Itu untuk mengarahkan Kuina Bai ke kantornya, memberikan obat-obatan untuk membuatnya terpesona, dan kemudian membuatnya kesal, untuk mencapai sesuatu yang baik, dan omong-omong, dia mengambil blockbuster definisi tinggi. Wan Jiahao berpikir ini membunuh 2 burung dengan 1 batu, yang satu menikmati keindahan Kuina Bai. Kedua, begitu dia memiliki blockbuster definisi tinggi di tangannya, maka dia dan Kuina Bai adalah belalang yang diikatkan pada seutas tali, dan Kuina Bai pasti tidak akan berani melaporkan dirinya sendiri. Pada saat itu, Kuina Bai mungkin tidak menjadi juniornya sendiri. Begitu saya berpikir, saya bisa menekan kecantikan Kuina Bai yang glamor, sombong dan menakjubkan di sofa, mengendarai kuda dan mengangkat cambuknya, mempekerjakan secara horizontal dan horizontal. Wan Jiahao menggosok tangannya dengan gembira, dan bahkan wajahnya sudah menunjukkan kecemasan. Warna. Wan Jiahao tidak tahu latar belakang dan latar belakang Kuina Bai. Dia benar-benar memeriksanya, tapi dia tidak menemukan apapun. Langkah-langkah kerahasiaan Long Teng dilakukan dengan baik, dan bahkan pejabat biasa tidak dapat mengetahui Bai Xiang dan Bai Kuan. Sekitar 10 menit kemudian, Kuina Bai akhirnya datang, dia masih mengenakan seragam. Dengan sosok dan wajahnya yang sempurna, ditambah dengan temperamen yang dingin dan bermartabat, Wan Jiahao menjadi sedikit lebih lurus. Maaf Sekretaris Wan, ada kemacetan di jalan, saya agak terlambat. Kuina Bai meminta maaf. Tidak masalah, Direktur Bai, duduk. Wan Jiahao dengan antusias memberi isyarat kepada Kuina Bai untuk duduk. Kuina Bai duduk di salah satu sofa,
dan ketika dia membungkuk, ada sentuhan putih di bawah kerah seragam itu, dan Wan Jiahao menatapnya dengan kagum. Sengaja atau tidak sadar, Kuina Bai merasa bahwa mata Wan Jiahao sedikit celaka, dan dia membenci yang terlihat sedikit. Xiao Zeng, tuangkan anggur untuk Direktur Bai, Wan Jiahao mengedip pada sekretaris di sebelahnya. Sekretaris itu segera melangkah maju, mengeluarkan piala, dan menuangkan anggur untuk keduanya. Tentu saja, cangkir Kuina Bai sedikit tambahan. Kuina Bai melambaikan tangannya, maaf, Sekretaris Wan, saya tidak tahu bagaimana cara minum, jadi mari kita hindari. Karena pengalaman sebelumnya dibius karena minum, Kuina Bai selalu waspada memanggang orang-orang yang tidak terbiasa dengannya. Melihat Kuina Bai tidak direkrut, Wan Jiahao sedikit cemas. Dia dengan cepat berkata, anggur merah ini sebenarnya hampir sama dengan jus anggur, dan botol ini adalah anggur yang telah saya kumpulkan sejak lama. Ini khusus dibuka untuk Anda, Direktur Bai. Beri wajah saja. Kuina Bai merasa sedikit membosankan, dan kemudian berkata dengan wajah serius, masalah minum harus diperlambat dulu. Bukankah Sekretaris Wan mengatakan untuk mendiskusikan kasus ini dengan saya?